Cuma Nah, dua aja. dua saja. Bukaan di depan. Pembukaan di depan. Son. Sip, tes suara Pak. Cek 1 2 3. Sudah dites bagus. Pita belum copot lagi Pak. Kau jam lah betul ya. Siap, oke. Siap. Oke. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal Islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sore senja yang sederhana ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita nikmat. Allah limpahkan kita karunia. Allah sayang dengan kita. Maka oleh karena itu pantaslah kita bersyukur kepada melalui segala aktivitas yang baik. Kita tinggalkan segala keburukan dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa usia kita semakin jauh, semakin disibukkan dengan keadaan. Perkembangan hari menyibukkan segala sisi. Kadangkala kita lupa untuk apa kita hidup. Kita berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selawat itu menaungi kita dalam segala sisi kehidupan kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada sore hari ini adalah pensiunan akhirat. Orang hanya berpikir yang perlu dipersiapkan itu hanya masa tua di usia senja. Banyak cara yang orang-orang lakukan. Apakah melalui tabungan emas? Apakah melalui investasi di perumahan-perumahan atau di real estate? Atau memiliki perkebunan yang sangat luas sehingga ia disibukkan untuk mempersiapkan masa tuanya. Kadangkala kita berpikir, apa iya kita bisa menikmati masa tua kita dengan baik dan benar? Kadang-kadang sibuk siang dan malam mengejar, maka Allah beri kita cara. Wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah. Carilah, kata Allah, apa-apa yang bisa engkau bawa untuk akhiratmu. Karena untuk duniamu itu perkara yang mudah. Di dunia ini masih bisa kita minta tolong kepada siapapun. Tetapi perkara akhirat sungguh bukan perkara yang mudah. Hari ini orang mati-matian untuk bisa hidup dengan tenang dan damai di usia senjanya. Tapi sudahkah kita berpikir, apakah kehidupan ini hanya dunia saja? Kita lihat hari ini orang-orang di masa senja dia kira dapat menikmati hidup. Kebanyakan dari kita kena penyakit asam urat, kena kolesterol, darah tinggi, diundang makan gulai kambing. Kita tidak sanggup mencicipinya. Bahkan harta yang banyak, kadang-kadang kita disibukkan oleh harta itu sehingga kita tidak punya apa-apa lagi yang dapat kita nikmati di usia senja. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senja yang teduh ini mengingatkan bahwasanya malam akan datang. Pertanda esok hari akan dimulai hari yang baru. Silih berganti, tetapi usia kita tidak akan kita dapatkan lagi seperti hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwasanya kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang lama, tetapi ibarat seseorang hanya berlabuh di suatu tempat. Berlabuh itu yang dicari adalah bekal. Bukanlah
mencari sesuatu yang banyak untuk bisa dinikmati hari ini. Carilah dunia itu sehingga dunia itu bisa membahagiakanmu dan menghantarkan ke akhiratmu dengan bahagia pula. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita lupa bahwasanya bersedekah kita anggap harta kita berkurang. Tetapi sesungguhnya sedekah itu justru memberikan kita nilai di masa akhirat nanti yang kita akan bersyukur kepadanya. Kadangkala hanya untuk membeli mainan anak-anak ratusan ribu kita habiskan. Jalan di mall menghabiskan uang tanpa kita memperdulikan betapa susahnya mencari uang itu. Tetapi setelah bertemu dengan kotak infak di masjid, kadangkala yang keluar hanyalah sisa belanja. Maka mulai hari ini kita tinggalkan paradigma berpikir seperti itu. Mari kita pikirkan akhirat merupakan tujuan kita sesungguhnya. Mari kita rancang konsep akhirat yang utuh. Setiap saat kita investasikan waktu kita, kita investasikan harta kita untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala pemirsa merasakan bahwasanya hidup, bangun, bekerja, tidur, esok, bangun, bekerja, sibuk dengan kegiatan sehingga kita melalaikan segala yang ada di sekitar kita. Kadangkala karena kerja kita nggak sempat ibadah. Kadangkala karena kesibukan kantor kita lupa dengan ibadah. Padahal Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian Allah katakan bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah senda gurau belaka, bukanlah kehidupan yang abadi. Akhirat itu merupakan kegiatan yang ingin kita capai. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang mengumpulkan apa saja untuk kebutuhan dunia. Kadangkala dia tidak pelit dengan kebutuhan dunia, tapi bicara akhirat, sayang orang-orang pertimbangkan segalanya. Padahal Al-Quran mengajarkan kita bahwasanya Allah lipat gandakan pahala atas apa-apa yang kita beri untuk agama Allah dan untuk akhirat kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan akhirat bukanlah kehidupan yang tidak nyata. Buktinya tetangga kita meninggal, tetangga kita sakit. Orang yang sudah lama sakit tidak jadi wafat. Kadang-kadang orang yang sehat yang menunggu sesakit, justru ia terlebih dahulu yang merasakan atau bertemu dengan maut. Pikirlah sesaat, renungkanlah sesaat bahwasanya yang kita perlukan adalah kebahagiaan di dunia dan keindahan di akhirat. Tidak ada cara lain yang dapat kita lakukan melainkan bahwasanya kehidupan dunia merupakan jalan menuju akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa merancang hidup di masa tua kita. Kita bisa tata. Tapi kenapa kita tidak mencoba merancang dan menata kehidupan akhirat kita? Kita tanya, sudahkah kita kumpulkan pahala sholat berjamaah? Kita tahu jumlahnya yang luar biasa, tetapi kadang-kadang kita lalai. Kita lebih tahu bahwasanya investasi dengan batangan emas atau emas batangan, maka kita rasa itu lebih berharga daripada sholat berjamaah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa 30 tahun, tidak terasa 40 tahun. Kadang-kadang sudah tua, kita lalai, hanya letih dalam mencari nafkah saja. Tidak kita pikirkan apa teman kita di akhirat nantinya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup tidak ada yang bisa ditebak. Tetapi masa pensiun itu jelas. Karena tubuh kita, pikiran kita, kondisional kita tidak lagi dibutuhkan oleh tempat kita bekerja. Tetapi pensiunan akhirat, maka jelas mautlah tempatnya. Kumpulkan apa saja, bersedekah, berinfak,
berwakaf, sholat berjamaah. Itulah hal yang terpenting dalam kehidupan kita beragama. Siangnya bekerja, malamnya ibadah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kadangkala kita kumpul seperti semut, senantiasa mengumpulkan makanannya siang dan malam, tapi tanpa terasa yang dikumpul itu pun tidak berguna nantinya. Kadang-kadang bukan kita yang merasakan nikmatnya mengumpulkan harta, tetapi kenikmatan itu dirasakan oleh orang-orang setelah kita. Mengapa? Mengapa kita biarkan diri kita lalai dalam bekerja, sibuk dengan waktu kita tanpa dapat menikmatinya? Oleh karena itu, mulai hari ini, bagilah waktu kita, aturlah diri kita, punyalah konsep untuk menata kehidupan akhirat, dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bangkrut, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang kehabisan hartanya, habis segala-galanya. Maka Rasulullah katakan, bukan itu yang dimaksud dengan bangkrut. Orang yang bangkrut adalah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang membawa amalnya, membawa pahalanya, membawa segala amal kebajikannya di dunia, tetapi di akhirat ia kehilangan satu persatu. Apakah melalui perbuatannya menzolimi orang lain? Apakah karena kedustaan dan kebohongan ia lakukan semasa ia bekerja? Maka tatkala timbangan amal itu disampaikan, ketika itu datang seseorang, ya Allah, dulu aku dizoliminya. Maka Allah katakan, ambilkan pahala orang tersebut sehingga diberikanlah kepada orang yang dizalimi. Tidak cukup itu, lalu mengadu lagi yang lain, ya Allah, dahulu ia menipu aku, maka berakhir sudahlah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu persatu orang menuntut atas keburukan yang kita lakukan di dunia, dan akhirnya amal kita habis, pahala solat kita habis, pahala ibadah kita habis, pahala sedekah kita habis. Maka Rasulullah katakan, tiba-tiba datang seseorang lagi, ia katakan, dahulu aku disiksanya, dulu aku dizoliminya, maka apalagi yang mau diberikan? Akhirnya dosa itu diberilah kepada orang yang telah menzaliminya. Itulah sungguhnya yang bangkrut, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jaga dunia kita, selamatkan akhirat kita. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.